Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas juz 2, awal juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu akan berkata, siapa as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Minannas, dari manusia. Ma wallahum, apakah yang memalingkan pada mereka, umat Islam, an kiblatihim, dari kiblat mereka, orang Islam, allati yang kanu, telah ada mereka, alaiha, atas kiblat. Orang-orang yang bodoh, maksudnya orang-orang Yahudi atau orang musyrik atau orang munafik. Mereka dikatakan orang bodoh. Bodoh pemikirannya karena mereka tidak mengerti apa yang manfaat bagi dirinya. Jadi orang bodoh itu orang yang tidak mengerti apa yang manfaat bagi dirinya. Nah, orang pinter, orang yang mengerti apa yang manfaat bagi dirinya. Dan yang manfaat itu adalah keimanan dan ketaatan. Jadi orang yang bisa iman dan taat itu berarti orang pinter. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Abna Adam ati rabbaka tusamma aqilan. Hai anak Adam, taatlah pada Tuhanmu, berarti engkau adalah orang yang pandai. Wala taksihi fatusamma jahilan. Kamu jangan menentang kepada Tuhanmu, karena kalau menentang, kalau maksiat kepada Allah, itulah orang yang bodoh. Kamu disebut orang yang bodoh. Nah, di sini orang bodoh adalah ya orang yang kafir, ya, baik kafir karena syirik atau munafik ataupun kafir ahli kitab. Itu kafir karena tidak iman pada kitab suci. Nah, mereka orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, kalau sesuai dengan kejadian dalam ayat ini, khususnya orang Yahudi yang dihadapi Nabi ketika Nabi berada di kota Madinah. Dan orang musyrik, penyembah berhala. Orang-orang bodoh mengatakan, apa yang menyebabkan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang telah mereka gunakan selama ini. Selama di Madinah mereka sudah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Mengapa sekarang pindah kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah, Baitullah? Jadi ayat ini turunnya setelah turun perintah Nabi Muhammad supaya memindahkan arah kiblat ke arah Baitullah, yaitu ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di sebelumnya Nabi Muhammad ketika berada di Mekah, lalu mendapat perintah untuk mengerjakan sholat, Nabi sholat menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat bagi penduduk Mekah. Jadi orang-orang Quraisy jahiliyah pun juga menjadikan Ka'bah sebagai
pusat peribadatan. Nah, saat Nabi diperintah sholat, Nabi sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, ketika pertama kali sholat di Madinah, Allah memerintahkan supaya Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, menyesuaikan dengan kiblatnya orang-orang Yahudi yang banyak menetap di Madinah. Selama 16 bulan atau 17 bulan, Nabi sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah 17 bulan, Allah menurunkan ayat 144 setelah ayat ini, yang memerintahkan kepada Nabi supaya sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kiblatnya supaya berpindah ke arah Ka'bah. Nah, ketika itulah orang-orang Yahudi terutama dan sebagian orang musyrik mempertanyakan, kenapa kok orang Islam sekarang kiblatnya berubah? Selama ini menghadap Baitul Maqdis, kenapa berubah ke arah Ka'bah? Kul, katakanlah Muhammad, lillahi bagi Allah, al-masyriku arah timur, wal maghribu dan arah barat. Arah timur dan arah barat itu dalam kekuasaan Allah. Jadi terserah Allah mau perintah sholat menghadap ke arah timur atau barat, terserah Allah. Toh arah timur barat itu dalam kekuasaan Allah. Maksudnya juga arah utara dan arah selatan. Tidak hanya timur barat, tapi juga utara dan selatan itu juga dalam kekuasaan Allah. Semua arah. Nah, kalau menghadap Baitul Maqdis dari Madinah, itu berarti menghadap ke arah utara. Kemudian diperintah menghadap ke arah Ka'bah, berarti di kota Mekah. Berarti berputar menghadap ke arah selatan. Jadi dari menghadap ke arah utara, Baitul Maqdis, terus berputar menghadap ke arah selatan, ke arah Ka'bah. Yahdi menunjukkan siapa Allah, man kepada orang, yasya yang menghendaki siapa Allah, ila syiratin pada jalan mustaqim yang lurus. Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maksudnya beramal ibadah dengan menjalankan agama Allah atau agama Islam dengan berpedoman pada kitab Allah. Ya, kitab yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Dengan menghadap ke arah kiblat yang Allah perintahkan. Ya, mengikuti perintah Allah. Awalnya menghadap ke Mekah, kemudian pindah ke arah Baitul Maqdis, lalu sekarang kembali ke arah Mekah. Nah, orang yang beriman itu akan taat walaupun kiblat berpindah-pindah, karena itu memang perintahnya Allah. Itulah yang benar. Itu termasuk siratin mustaqim. Itu bagian dari ajaran agama yang benar. Walaupun berubah-ubah. Ada nasikh wa mansukh. Termasuk dalam urusan kiblat. Nah, ini bagi orang yang bodoh, tidak mudah dan tidak ringan untuk
menghadapi perintah Allah yang berubah-ubah untuk mentaati perintah ini. Ya Allah memberi hidayah hanya kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang iman yang selalu tetap taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Itulah jalan yang benar, termasuk dalam urusan kiblat. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah ja'alnakum, telah menjadikan kami Allah pada kamu sekalian ummatan wasaton, pada umat yang adil atau umat yang terpilih, sebaik-baiknya umat. Litakunu, supaya ada kalian syuhada, sebagai saksi, alanas, atas manusia. Wayakuna, dan ada siapa ar-rasul, utusan, maksudnya Nabi Muhammad SAW, alaikum, atas kamu sekalian, syahidan, sebagai saksi. Sebagaimana Allah telah memindahkan kiblatmu ke arah Ka'bah, yaitu ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim. Kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu Ka'bah. Sebagaimana demikian itu, Allah juga telah menjadikan kamu sebagai umat yang adil atau umat yang terpilih. Jadi sebaik-baiknya umat. Jadi wasaton itu bisa bermakna umat yang terpilih, terbaik, atau adil. Ya, umat terbaik karena adil, karena keadilannya. Dan Allah jadikan sebagai umat yang terbaik. Karena firman Allah yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, menjadi umat yang terbaik karena adil. Jadi Ka'bah itu adalah kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, mereka kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Allah memerintahkan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, tidak ke arah Ka'bah. Sampai zaman Nabi Isa juga masih menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi Ibrahim sebagai bapak dari semua nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel maupun Bani Ismail, itu kiblatnya Ka'bah. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, Allah menetapkan kiblat bagi Nabi Muhammad sama dengan kiblatnya Nabi Ibrahim. Nah, itulah kiblat pilihan sebenarnya. Tidak semua nabi diberi arah kiblat pilihan ini. Karena Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama kali Allah turunkan di bumi. Nabi Adam dulu juga kiblatnya ke Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bah tenggelam di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang pertama kali diberi petunjuk di mana letak Ka'bah lalu membangun Ka'bah, kiblat Nabi Ibrahim adalah Ka'bah. Nah, itu sebenarnya kiblat yang terpilih. Jadi sebagaimana Allah memberikan kiblat yang terpilih untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu umat Islam, Allah juga menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terpilih.
kuntum khairu ummah, serta umat yang adil. Nah, terpilih karena memiliki keadilan. Sehingga dengan sifat adilnya umat Islam, maka nanti pada hari kiamat kamu sekalian umat Islam akan menjadi saksi-saksi bagi umat-umat sebelum kalian. Jadi Al-Nas itu maksudnya umat-umat dulu, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Lut, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nah, besok pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada Nabi tersebut. Contohnya Nabi Nuh akan ditanya, "Wahai Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah Allah?" Nabi Nuh menjawab, "Sudah ya Allah." Nah, kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, "Apakah kalian sudah mendapatkan penyampaian risalah dari Nabi Nuh?" Mereka menjawab, "Belum ya Allah." Jadi sebagian umat Nabi Nuh tidak mengaku kalau Nabi Nuh sudah menyampaikan kewajiban, yaitu risalah Allah. Nah, sehingga Allah menjadikan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saksi bahwa para Rasul sebelum Nabi Muhammad telah melaksanakan kewajiban dan tugas mereka menyampaikan risalah kepada umatnya. Jadi kamu sekalian umat Islam akan menjadi saksi atas umat-umat dulu bahwa para Rasul sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Mulai Nabi Nuh, Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Karena besok di hari kiamat Allah akan menanyakan hal itu satu persatu kepada tiap-tiap nabi dan umatnya. Wayakuna dan akan ada siapa ar-rasul Nabi Muhammad alaikum syahida. Sedangkan Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kalian. Alaikum atas kalian, syahidan sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada kamu umat Islam. Sehingga kalau umat Islam tidak melaksanakan syariat Allah, nah, mereka akan disiksa oleh Allah atas dasar penyaksian dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sudah menyampaikan kitab suci Al-Quran ini kepada umatnya. Yang salah adalah umatnya yang tidak mau mentaati Nabi Muhammad, sehingga tidak bisa beribadah sesuai perintah Allah. Jadi kamu dijadikan sebagai umat yang adil untuk menjadi saksi bagi seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad bahwa Nabi mereka masing-masing sudah menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas kamu bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan kitab suci Al-Quran. Sehingga itu bisa menjadi hujjah dari Allah untuk menyiksa umat Nabi Muhammad yang kafir. Wa ma ja'alna dan tidak menjadikan kami Allah al-qiblata pada kiblat alat yang kunta ada engkau Muhammad alaiha atas kiblat, maksudnya Ka'bah, ila kecuali linak lama supaya mengetahui kami Allah man siapakah atau man pada orang yattabi'u yang mengikuti siapa orang ar-rasul pada utusan. Miman dari orang
yang qalibu, yang kembali siapa orang? Ala akibai, atas dua tumitnya orang. Maksudnya yang murtad. Kami tidak menjadikan kiblat pada kiblat yang engkau tetapi saat ini, yaitu Ka'bah. Jadi ini wa ma ja'alna, tidak menjadikan kami Allah al-kiblata pada kiblat, alati pada yang. Ini ada dua maf'ul. Maf'ul pertama kiblat, maf'ul kedua alati. Kami tidak menjadikan kiblat pada kiblat yang kamu menghadap atas kiblat itu. Maksudnya Ka'bah. Atau kalau dibalik, kami tidak menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kecuali untuk mengetahui siapakah orang yang benar-benar mengikuti Rasul Nabi Muhammad. Dari orang yang kembali ke tumitnya, maksudnya murtad, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap ke arah Ka'bah, sebagian orang Islam ada yang murtad gara-gara kiblat berpindah itu. Jadi dengan adanya peristiwa Nabi Muhammad diperintah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblatnya, sebagian orang Islam murtad. Mereka menganggap berarti agama yang dibawa Nabi Muhammad itu tidak konsisten. Kok kiblatnya pindah-pindah? Akhirnya murtad. Nah, sehingga dengan demikian Allah bisa mengetahui siapa yang mengikuti Nabi dan siapa yang akhirnya murtad. Jadi peristiwa pindahnya kiblat itu merupakan saringan dari Allah. Wa'in, dan bahwasanya kanat ada apa menghadap ke arah Ka'bah, laka birotan niscaya berat, ila kecuali ala ladzina atas orang-orang hada yang telah memberi petunjuk. Siapa Allah? Allah. Jadi mentaati perintah Allah pindah kiblat ke arah Ka'bah itu sesuatu yang berat. Tidak mudah. Itu ujian ketaatan, ujian keimanan. Ya, kecuali atas orang-orang yang memang Allah memberi hidayah, yaitu orang iman. Ya, kalau orang iman, ya mudah. Ya, karena mereka orang yang pandai. Ketika diperintah menghadap Baitul Maqdis, mereka ikut. Ketika diperintah menghadap Ka'bah, mereka juga mudah ikut. Sebab apa? Nah, mereka tahu itu perintahnya Allah. Dan Allah menguasai arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan. Nah, itu haknya Allah. Nah, itulah orang kalau diberi hidayah. Mereka cerdas. Sehingga bisa mudah menerima perintah Allah. Nah, tetapi bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang kafir, hal itu berat. Buktinya, sebagian dari orang yang sudah masuk Islam ada yang murtad. Nah, berarti yang murtad itu memang orang kafir. Orang yang hatinya itu kafir. Tapi sempat masuk Islam, hanya setelah dalam Islam, imannya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, masih lebih banyak kafirnya. Nah ini. Atau jadi orang munafik.
Nah, ini yang digambarkan seperti orang menyalakan api kemudian Allah padamkan cahayanya. Ya, ini contohnya. Awalnya mereka masuk Islam, ya, mau menerima syahadat, mau sholat. Selama sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi ketika diperintah sholatnya menghadap Ka'bah, lalu murtad. Nah, berarti sebenarnya mereka belum iman. Allah belum memberi hidayah. Kekafirannya masih lebih besar daripada imannya. Imannya hanya sedikit. Ya, buktinya hanya mau syahadat, mau sholat kalau menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika dipindah kembali menghadap Ka'bah, tidak taat, bahkan tidak mengakui Nabi sebagai Rasul Allah. Gara-gara pindah kiblat, menganggap Nabi ini bukan Rasul, berarti ajarannya tidak benar kok kiblat berpindah-pindah. Jadi berat bagi orang yang tidak mendapat hidayah. Dan terbukti mereka murtad akhirnya. Walaupun sudah Islam, sudah sempat sholat. Wa makana, dan tidak ada siapa Allah, liyudhi'a, menyia-nyiakan siapa Allah, imanakum, pada iman kalian. Maksudnya ibadah sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Allah tetap memberi pahala ibadah sholat kalian selama menghadap Baitul Maqdis. Karena itulah iman. Jadi ini kita bisa membedakan antara iman dan amal solih. Kalau iman itu tetap. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada hari akhir dan qadar. 6 rukun iman, itu tetap. Nah, tetapi dalam beramal solih, yaitu mengerjakan syariat, itu bisa berubah-ubah. Terserah Allah memerintahkan bagaimana. Diperintah sholat, ya, sholat. Cara sholat bisa berubah syariatnya sesuai dengan kehendak Allah. Zakat, peraturan zakat juga bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah. Dan kenyataannya juga syariat Allah tidak sama kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Syariatnya tidak sama. Ya. Dalam kitab Taurat ada perintah sholat, tapi sehari berapa waktu sholat. Dalam kitab Injil juga ada perintah sholat, tetapi dalam sehari berapa kali waktu sholat dan bagaimana cara sholat. Itu tidak sama dengan syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu bentuk amal solih. Ya, termasuk dalam urusan kiblat. Ya. Nabi Musa kiblatnya Baitul Maqdis. Nabi Isa kiblatnya Baitul Maqdis. Nabi Muhammad Allah perintahkan kiblatnya ke arah Ka'bah. Nah, di zaman Nabi Muhammad pun sempat berpindah. Ya. Asalnya ke arah Ka'bah, lalu ketika di Madinah pindah ke arah Baitul Maqdis, 16 bulan, lalu dikembalikan lagi ke arah Ka'bah. Nah, demikian itu, kalau dikerjakan atas dasar iman, walaupun kiblatnya berpindah-pindah, bentuk amal solehnya berpindah-pindah, berubah sesuai perintah Allah, asalkan dikerjakan atas dasar iman, Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya. Karena pada waktu turun ayat perintah supaya sholat menghadap ke arah Ka'bah, ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, ada beberapa sahabat yang telah meninggal sebelum mereka sholat menghadap ke arah Ka'bah. Berarti selama mereka sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, bagaimana? Apakah sholat mereka
diterima, apakah sholat mereka juga mendapatkan pahala. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kamu sekalian. Jadi sholatmu selama menghadap Baitul Maqdis tetap mendapatkan pahala. Berarti kalau ada orang sudah meninggal selama sholatnya menghadap Baitul Maqdis, sholatnya tetap diterima. Innallaha, sesungguhnya Allah, binas terhadap manusia, la rauf, niscaya maha penyayang, rahim, lagi maha pengasih. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu orang-orang iman. Qad nara, sungguh telah melihat kami Allah, taqalluba wajhika, bolak-balik wajah engkau Muhammad, fis sama, ke arah langit. Falanuwalliyannaka, niscaya akan memalingkan sungguh kami Allah pada engkau Muhammad, kiblatan, pada arah kiblat. Tardoha, yang senang engkau, ha, pada arah kiblat. Fawali, maka menghadapkanlah engkau Muhammad, wajhaka, pada wajah engkau, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Jadi menjelang diturunkannya ayat ini, Nabi Muhammad dalam setiap sholat itu sering memandang ke arah langit sambil berharap agar Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat kembali menghadap ke arah Ka'bah, sebagaimana dulu ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Jadi sebenarnya di dalam hati Nabi Muhammad sendiri lebih senang kalau kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblatnya Nabi Ibrahim, daripada menghadap Baitul Maqdis. Nah, ketika datang di Madinah, Nabi diperintah menghadap Baitul Maqdis untuk menyesuaikan dengan orang-orang Yahudi yang menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi tidak senang. Nabi lebih senang menghadap ke Ka'bah. Maka dalam ayat ini Allah menyampaikan, kami melihat wajahmu bolak-balik menghadap ke arah langit, menginginkan kiblat ke arah Ka'bah. Maka kami akan memalingkan kiblat ke arah yang engkau senangi, yaitu Ka'bah. Karena itu sekarang hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, tentu saja Nabi sangat senang setelah turun ayat ini. Langsung Nabi merubah hadapan arah kiblat di dalam sholat. Wahai sumakuntum, dan di mana berada kamu sekalian, fawallu, maka menghadapkanlah kamu sekalian, wujuhakum, pada wajah-wajah kamu sekalian, syatrohu, ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada ketika sholat, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang utu yang telah diberi mereka Alkitab, pada kitab suci, layak lamuna, niscaya mengetahui mereka, anahu, sesungguhnya menghadap ke arah Ka'bah, al-haqqu, kebenaran, mirobim, dari Tuhan mereka. Orang-orang Yahudi sebenarnya mengetahui bahwa menghadap ke arah Ka'bah itu adalah kebenaran dari Allah. Sebab telah disebutkan di dalam kitab suci mereka
yaitu kitab Taurat tentang sifat kenabian Nabi Muhammad dan tentang berpindahnya kiblat Nabi Muhammad menghadap ke arah Ka'bah. Jadi cerita tentang Nabi Muhammad akhirnya kiblat sholatnya itu dipindah menghadap ke arah Ka'bah, itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, sudah tertulis dalam kitab Taurat. Maka semestinya orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, yaitu orang Yahudi, mengetahui kalau kemudian Nabi Muhammad sholatnya diperintah menghadap ke arah Ka'bah, itu memang benar dari Allah. Karena sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat. Sudah pas itu. Wa ma'allah, dan tidak ada Allah bighafilin, lupa, amma ya'malun, dari apa-apa yang beramal mereka. Mereka orang-orang ahli kitab atau Yahudi. Allah tidak akan lupa atas amal orang Yahudi yang mereka mengingkari perkara kiblat. Jadi di antara orang Islam yang murtad, itu di antaranya ya orang-orang yang asalnya beragama Yahudi. Asalnya Yahudi masuk Islam. Karena ya ikut-ikutan. Ini disebut munafik-munafik dari kalangan Yahudi. Awalnya ikut masuk Islam. Tapi mereka akhirnya murtad ketika kiblat ini berpindah. Mereka mengingkari kiblat ke arah Ka'bah, berarti sekaligus juga mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Mereka kembali menjadi Yahudi. Nah, padahal di dalam kitab Taurat mereka tahu semestinya bahwa memang kiblatnya Nabi Muhammad ini akhirnya akan menghadap ke arah Ka'bah. Nah, Allah tidak akan melupakan amal mereka mengingkari kiblat ini. Ya, Allah akan membalas. Ya, akhirnya mereka murtad, kembali jadi kafir. Balasan Allah nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Walain ataita, dan saya jika mendatangkan kaum Muhammad alladzina, pada orang-orang utu yang telah diberi mereka Alkitab, pada kitab suci, bikuli ayatin, dengan tiap-tiap ayat, ma tabi'u, maka tidak mengikuti mereka kiblataka, pada kiblatmu. Seandainya engkau memberikan kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, dengan setiap ayat untuk meyakinkan mereka bahwa kiblat yang benar bagi umat Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Sebagaimana yang sudah tersebut dalam kitab Taurat. Ya. Walaupun engkau Muhammad bisa menunjukkan pada mereka ya, segala ayat untuk membuktikan pada mereka bahwa kiblat yang benar itu adalah Ka'bah, maka mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi sudahlah, hujah apa saja yang akan engkau berikan kepada mereka, tetap mereka nggak akan mau. Karena apa? Memang mereka sudah tidak diberi hidayah oleh Allah. Jadi ya percuma. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun engkau bisa mendatangkan berbagai ayat untuk mereka, engkau nasihati mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Sehingga mereka juga tidak akan ikut ke arah kiblatmu.
Wa ma anta, dan tidak ada engkau Muhammad bitabiin, orang yang mengikuti kiblat atau pada kiblat mereka. Nah, sebaliknya engkau pun juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Karena memang perintah Allah berbeda untuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Arah kiblatnya berbeda. Nabi Musa, Nabi Isa ke arah Baitul Maqdis, Nabi Muhammad ke arah Ka'bah sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, itu menunjukkan Nabi Muhammad lebih terpilih dalam urusan kiblat ini karena mengikuti kiblat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Wa ma ba'dum, dan tidak ada sebagian mereka Yahudi bitabiin mengikuti kiblat ba'din pada kiblatnya sebagian yang lain, yaitu Nasrani. Jadi di antara ahli kitab sendiri, antara Yahudi dan Nasrani juga kiblatnya masing-masing. Jadi walaupun ke arah Baitul Maqdis, tapi persisnya itu antara Yahudi dan Nasrani juga berbeda. Walaupun sama-sama ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis, tapi tempat di Baitul Maqdisnya itu tetap tidak sama kiblatnya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi menunjukkan kalau umat Islam kiblatnya berbeda, ya tidak apa-apa. Toh Yahudi Nasrani juga kiblatnya tidak sama. Jadi kan alasannya orang Yahudi yang murtad itu, ya, seharusnya kiblat Nabi itu sama. Ya. Kiblat Nabi itu Baitul Maqdis, kok Nabi Muhammad berbeda sendiri dengan nabi-nabi sebelumnya, kok arahnya Ka'bah. Nah di sini Allah menerangkan, walaupun nabi-nabi yang lain menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Syam, tetapi persis tempat kiblatnya juga tidak sama. Antara mereka pun juga berbeda kiblatnya. Nah itu memang syariat Allah kepada tiap nabi itu tidak sama. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi dalam agama ini ada keimanan dan ada keislaman. Islam itu bentuknya ya amal solih. Nah kalau keimanan ini sudah baku sejak zaman Nabi Adam, sama. Iman itu nggak berubah, pelajaran iman baku sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Tapi kalau pelajaran tentang Islam, tentang syariat atau amal solih dalam agama Islam berdasarkan keimanan tersebut itu berbeda-beda. Di zaman Nabi Musa, kitab sucinya Taurat. Nah, sunnah yang diikuti sunnah Nabi Musa bagi kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa. Bagi nabi-nabi setelah Nabi Musa, kitabnya Taurat. Allah memberikan sunnah kepada tiap-tiap nabi. Sehingga masing-masing kaum ya mengikuti kitab Allah dengan berdasar sunnah-sunnah nabi mereka masing-masing. Itu semua nabi setelah Nabi Musa kitabnya tetap Taurat, tapi sunnah tiap-tiap nabi itu berbeda. Nah, kewajiban manusia iman kepada kitab suci, lalu beramal mengikuti sunnah para nabi. Nah, demikian pula kita, umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti di dalam beramal, ya kita harus mengikuti sunnah Nabi kita. Tidak boleh kita beramal tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada contoh dari Nabi, maka amal itu akan ditolak.
Nah, begitulah praktek dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah. Jadi dalam ayat ini memberikan dasar-dasar bagaimana ibadah itu harus dilaksanakan oleh umat manusia. Ada keimanan, ada syariat. Syariat ini bisa berubah-ubah tergantung perintahnya Allah. Nah, perintah Allah itu Allah lewatkan para nabi. Jadi sesuai dengan sunnah nabi. Maka untuk umat di akhir zaman ini Allah juga telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad. Nah, di prakteknya kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mendapat wahyu dari Allah, juga sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, dalam Al-Quran ini dicontohkan bab kiblat. Ini aturan yang prinsip. Tapi nanti dalam rinciannya tidak hanya tentang kiblat, tentang urusan ibadah-ibadah yang lain, termasuk cara kita sholat, cara kita berwudu, lalu peraturan dalam bermuamalah, sampai ke bab akhlak. Nah, kita ya diperintahkan untuk mengikuti sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wala ini tabakta, dan niscaya jika mengikuti engkau Muhammad ahwa'ahum pada hawa nafsu mereka, mimba dima ja'aka, dari setelah datang padamu, dari setelah apa-apa, ja'aka yang datang apa ma kepadamu, minal ilmi dari ilmu, yaitu wahyu, innaka sesungguhnya engkau, idzan ketika itu, laminaz zolimin, niscaya tergolong orang yang zolim. Nah, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maksudnya wahyu atau ayat Al-Quran, tentu engkau akan menjadi orang yang zolim. Jadi Allah dalam ayat ini memerintahkan engkau menghadap Ka'bah. Lalu engkau tidak mengikuti karena ingin menyenangkan hati mereka. Khawatir kalau nanti banyak yang murtad. Lalu engkau tidak teguh melaksanakan perintah Allah. Mempertimbangkan kalau dirubah ke kiblat, jangan-jangan nanti orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam akan murtad. Khawatir banyak yang murtad lalu mengikuti kehendak hawa nafsu orang Yahudi sehingga tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka saat itu engkau yang zalim. Artinya tidak mungkin engkau akan mengikuti kiblat mereka. Ini menegaskan wa ma anta bitabiin kiblatahum. Tidak mungkin engkau mengikuti kiblat mereka karena sudah datang ilmu kepadamu, wahyu berupa ayat bahwa kamu diperintahkan menghadap Ka'bah. Nah, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kesenangan mereka, demi agar mereka tidak murtad, berarti kamu justru yang zalim. Alladzina, adapun orang-orang atainahum yang telah memberi kami Allah pada mereka Alkitab, pada kitab suci, ya'rifunahu, mengetahui mereka hu pada Muhammad, kama ya'rifuna, sebagaimana mengetahui mereka abna'ahum, pada anak laki-laki mereka. Jadi orang-orang yang telah kami beri kitab suci, ya maksudnya orang Yahudi yang telah mendapat kitab Taurat, sebenarnya mengetahui tentang kerasulan Nabi Muhammad atau tentang kiblat Nabi Muhammad menghadap ke arah Ka'bah. Jadi ya'rifunahu itu bisa dua, tentang kerasulan Nabi Muhammad atau tentang kiblat Nabi Muhammad menghadap ke arah Ka'bah. Mereka tahu itu. Sebagaimana mereka mengetahui pada anak laki-laki mereka sendiri.
Jadi tahu persis seperti orang tua tahu pada anaknya. Ya contohnya ada segerombolan anak-anak, mungkin 10 anak. Terus ada anak salah satu yang menangis. Nah, orang tua yang dengar tangisan itu pasti kenal, oh ini tangisan anakku ini. Walaupun dia tidak melihat anak tersebut. Orang tua tuh sangat hafal dengan tangisan anaknya, suara anaknya. Banyak hal yang orang tua kenal persis dari keadaan anaknya. Nah, ini sebagai gambaran. Masa orang tua nggak kenal anaknya? Nah, demikian juga, masa orang Yahudi tidak tahu kalau Muhammad Rasul? Masa orang Yahudi nggak tahu kalau kiblatnya Nabi Muhammad itu ke arah Ka'bah? Mestinya tahu. Tapi wa inna fariqon, dan sesungguhnya sebagian atau segolongan minhum dari mereka, alladzina atainahumul kitab, dari mereka orang Yahudi atau ahli kitab, layak tumuna, saya menyimpan mereka al-haqqa, pada kebenaran. Wahum, dan mereka ya'lamuna, mengetahui mereka. Tetapi sebagian dari ahli kitab atau orang-orang Yahudi, mereka menyimpan kebenaran. Maksudnya kebenaran kerasulan Nabi Muhammad atau sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad. Sedangkan mereka ya'lamun, mengetahui, padahal mereka tahu itu. Nah, berarti yang dimaksud fariqon di sini adalah ulama mereka. Jadi yang dimaksud segolongan dari mereka itu adalah ulama. Karena di akhir ayat wahum ya'lamun. Nah, yang tahu itu ulama, bukan orang awam. Ulama mereka yang membaca kitab Taurat tahu. Dan mereka sengaja menyimpan kebenaran itu. Nah, sudah diterangkan dalam ayat sebelumnya, bahkan mereka itu berani merubah kitab suci. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kenabian mereka hapus, mereka ganti. Jadi kebenaran itu mereka sembunyikan. Ayat tentang semua sifat-sifat Nabi, termasuk kiblatnya Nabi ke arah Ka'bah. Ayat yang menerangkan itu juga mereka simpan, mereka sembunyikan. Mereka hapus dari kitab suci. Nah, itulah perilaku ulama-ulama Yahudi. Nah, sehingga ahli kitab, khususnya orang-orang awam, merasa tidak tahu. Apalagi orang awamnya Yahudi tidak mengkaji kitab Taurat. Ya, mereka ummiyun, golongan yang tidak pandai baca tulis, tidak membaca. Layak lamunal kitab, mereka tidak membaca kitab Taurat. Al-haqqu, adapun kebenaran, mir rabbika, dari Tuhan kau Muhammad. Kebenaran itu adalah dari Allah, yaitu apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu, termasuk dalam urusan kiblat. Ya, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu bersumber dari Allah, yaitu wahyu Allah kepadamu, itulah kebenaran. Dalam urusan apa saja yang Allah wahyukan, itulah yang benar. Agama yang benar, ya agama Islam, itulah yang Allah wahyukan. Kiblat yang benar bagimu adalah Ka'bah, itulah yang Allah wahyukan. Fala takunanna, maka jangan jadi sungguh engkau Muhammad minal mumtarin, termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi dalam ayat ini Allah juga memantapkan hati Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, engkau jangan ragu-ragu. Ini sudah perintah yang kuwahyukan kepadamu, sebagaimana ayat-ayat yang lain. Nah, jadi kau jangan ragu-ragu.
ini kebenaran. Teguhlah, pindah kiblatmu. Ya, ya bisa kita bayangkan juga mungkin suasananya bagaimana hebohnya ketika kiblat itu berpindah. Kan luar biasa. Allah sampai memantapkan Nabi Muhammad seperti ini, berarti dalam hati Nabi Muhammad itu ya bisa juga. Jangan sampai ada keraguan. Namanya hati manusia, hati itu bolak-balik. Gitu. Jadi ini mengingatkan keadaan hati, jangan sampai ragu-ragu. Yakin ini wahyu dari Allah dan inilah kebenaran itu. Walikullin, dan bagi tiap-tiap umat, wijhatun, hadapan atau arah kiblat. Huwa, yang tiap-tiap umat muwalliha, menghadap pada hadapan itu. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian al khairat, pada kebaikan-kebaikan. Bagi masing-masing umat ada kiblat yang menjadi hadapan dalam sholat. Yang umat tersebut menghadap ke arah kiblatnya. Maka berlomba-lomba kalian untuk beramal, yaitu mengerjakan sholat dengan menghadap ke arah kiblat yang ditentukan. Bagi masing-masing umat ada arah kiblat yang umat tersebut sholat menghadap ke kiblat itu. Kiblat yang sudah Allah tentukan. Maka silahkan berlomba-lomba untuk beramal. Nah, wijhatun ini juga bisa diartikan yang lebih luas, yaitu maksudnya syariat agama. Jadi dalam arti sempit maksudnya kiblat sesuai dengan makna hadapan, tapi pengertiannya juga bisa dalam arti luas, yaitu syariat agama. Jadi bagi tiap-tiap umat mempunyai syariat agama yang mereka mengamalkan syariat agamanya. Nah, maka berlomba-lombalah untuk beramal sesuai dengan syariat agamanya. Tiap-tiap agama itu syariatnya berbeda, tidak sama. Walaupun sama agama Islam, tapi Islam Nabi Musa dengan Islam Nabi Isa dengan Islam Nabi Muhammad SAW itu syariatnya berbeda, tidak sama. Masing-masing punya syariat sendiri-sendiri. Nah, tinggal yang berlaku pada masanya itu syariat Nabi siapa. Nah, kalau sekarang ya tentu yang berlaku syariat Nabi Muhammad, berarti yang harus diikuti syariat Nabi Muhammad. Termasuk kiblat yang diikuti ya kiblat Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah. Ainama takunu, di mana berada kalian, yakti akan mendatangkan bikum pada kalian siapa Allahu Allah jami'an semuanya. Di mana saja sekarang kamu berada, nanti Allah akan mendatangkan pada kamu semua untuk menghadap kepada Allah, yaitu pada hari kiamat. Jadi di mana saja kamu berada sekarang ini ketika di dunia, nanti pada hari kiamat Allah akan
mendatangkan kamu semua untuk mendapatkan pembalasan atas amal yang kamu kerjakan selama di dunia, yaitu amal berdasarkan syariat nabimu masing-masing. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa, termasuk membangkitkan semua manusia setelah mati, untuk mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar pada hari kiamat untuk menerima pembalasan amal dari Allah. Allah kuasa. Wa min haitsu, dan dari mana, kharajta, keluar engkau Muhammad, fawali, maka menghadapkanlah engkau Muhammad, wajhaka, pada wajah engkau, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya menghadap masjidil haram, lal haqqu, niscaya kebenaran, mir rabbika, dari Tuhan engkau. Di mana saja kamu keluar untuk bepergian, maksudnya di mana saja kamu keluar untuk bepergian, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Karena menghadap arah Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Allah, atau kiblat yang benar yang Allah perintahkan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mallah, dan tidak ada Allah bighafilin, lupa, amma ta'malun, dari apa-apa yang beramal kamu sekalian. Allah akan membalas amal ibadahmu selama di dunia. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana keluar engkau Muhammad, fawali, maka menghadapkanlah wajhaka, pada wajahmu, syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana berada kamu sekalian, fawallu, maka menghadapkanlah kamu sekalian, wujuhakum, pada wajah-wajah kamu sekalian, syatrohu, ke arah masjidil haram. Li'alla yakuna, supaya tidak ada, linnasi, bagi manusia, alaikum, atas kamu sekalian, apa, hujjatun, hujjah, atau alasan, illa ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang berbuat aniaya mereka, minhum, dari mereka orang kafir ahli kitab, yaitu Yahudi, atau orang kafir musyrik. Di dua, mereka Yahudi atau mereka orang-orang musyrik. Fala takhshawhum, maka jangan takut kamu sekalian, umat Islam, hum, pada mereka, orang-orang yang zalim, yaitu orang kafir musyrik dan kafir Yahudi. Wakhshawni, dan takutlah kalian padaku Allah, wali utima, untuk menyempurnakan aku, nikmati, pada nikmatku Allah, alaikum, atas kamu sekalian, wala'alakum, dan agar kamu sekalian, tahtaduna, mendapatkan petunjuk kamu sekalian. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, atau Ka'bah, agar orang-orang tidak mempunyai alasan untuk kamu. Maksudnya, pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata, bagaimana Nabi Muhammad membantah agama kami,
Tapi kenapa kiblatnya Nabi Muhammad sama dengan arah kiblat kami? Yaitu ke arah Baitul Maqdis. Jadi pada saat Nabi Muhammad masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, orang Yahudi punya hujah, yaitu kenapa Nabi Muhammad membantah agama kami, ya, menyalahkan agama kami, tetapi arah kiblatnya sama dengan kiblat kami, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Nah, agar orang Yahudi tidak mempunyai hujah demikian itu, maka kamu ketika sholat, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Ini untuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi berkata, Nabi Muhammad menyalahkan agama kami, tetapi kok kiblatnya sama dengan kiblat kami. Itu hujah mereka. Jadi maksudnya, ya berarti agama kami benar dong. Karena Nabi Muhammad buktinya juga menghadap ke arah kiblat kami. Berarti agama kami ini benar. Atau Nabi Muhammad itu sebenarnya mengikuti arah kiblat kami. Nah, supaya mereka tidak punya hujah demikian, maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Sehingga memang umat Islam berbeda dengan Yahudi. Yahudi nggak punya alasan lagi. Atau yang kedua, untuk orang musyrik. Orang musyrik berkata begini, katanya Nabi Muhammad itu meneruskan ajaran Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kiblatnya ke arah Baitul Maqdis? Nah, itu kalau orang musyrik, orang kafir Quraisy khususnya. Orang kafir Quraisy bisa berhujjah. Kalau memang Nabi Muhammad itu meneruskan ajaran Nabi Ibrahim, semestinya Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Ka'bah. Nah, kenapa Nabi Muhammad kiblatnya ke arah Baitul Maqdis? Ini hujjah bagi orang musyrik, orang kafir Quraisy. Nah, supaya orang kafir Quraisy tidak mempunyai hujjah demikian itu, maka hadapkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Sama dengan kiblatnya orang-orang musyrik. Sehingga pas Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Ibrahim, kiblatnya juga sama dengan kiblat Nabi Ibrahim, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Nabi Muhammad menentang agama Yahudi, dan kiblat Nabi Muhammad juga tidak sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Sehingga baik orang Yahudi ataupun orang kafir musyrik, kafir Quraisy tidak bisa mempunyai hujjah. Ya, illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan Yahudi maupun orang kafir Quraisy. Ya. Maksudnya, ya mereka tetap saja cari alasan lain untuk tidak mengikuti kiblatmu dan tidak mengakui agamamu. Jadi kalau orang yang zalim, ya, walaupun hujah mereka itu sudah Allah hilangkan, ya, Allah membuat agar mereka tidak punya hujah, tapi mereka tetap ya tidak mau iman, ya, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad
tetap menyalahkan agama Nabi Muhammad dengan ya macam-macam alasannya, alasan-alasan lain. Maka kalian jangan khawatir menghadapi orang-orang yang zalim. Jadi tidak perlu karena toleransi atau takut menghadapi olok-olok dari orang-orang Yahudi sehingga akhirnya perintah Allah ditunda dulu. Memberi kesempatan sehingga kiblatnya tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk melunakkan hati orang Yahudi. Ya tidak perlu, jangan takut pada mereka. Takutlah kepadaku Allah. Artinya ya kerjakan perintah Allah walaupun ditentang oleh umat Yahudi. Bahkan sebagian Yahudi yang sudah ada dalam agama Islam itu murtad. Jadi dalam ayat sebelumnya kan juga sudah diterangkan. Orang Yahudi itu sangat berharap agar orang-orang yang sudah masuk Islam, mereka itu kembali murtad. Nah ini termasuk di dalamnya ya, orang-orang Yahudi yang masih kafir, berharap agar orang Yahudi yang sudah masuk Islam itu kembali menjadi Yahudi lagi, keluar dari Islam. Dan ini terbukti pada waktu terjadi peristiwa pindahnya Ka'bah. Jadi mereka berhasil menarik kembali teman-teman mereka, mantan-mantan Yahudi yang masuk Islam, akhirnya murtad karena Nabi Muhammad kiblatnya pindah ke arah Ka'bah. Nah, umat Islam diingatkan oleh Allah, jangan takut, jangan takut pada orang-orang Yahudi. Ya kalau ada yang murtad, ya memang Allah tidak memberikan hidayah, memang mereka itu imannya kalah oleh kekufurannya. Kamu tetaplah takut kepada Allah. Wali utima dan supaya menyempurnakan aku Allah, nikmati pada kenikmatanku, alaikum atas kamu sekalian. La'alakum wala'alakum dan agar kamu sekalian, tahtaduna mendapat petunjuk kamu sekalian. Jadi dengan pindahnya kiblat ke arah Ka'bah, itu merupakan bentuk kesempurnaan nikmat Allah atas kamu sekalian umat Islam. Jadi dengan pindahnya kiblat ke arah Ka'bah itu merupakan bentuk kesempurnaan nikmat Allah atas umat Islam. Dan supaya umat Islam mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Ya hidayah ya berupa ketetapan kiblat ke arah Ka'bah. Jadi memang dalam beberapa hal Allah memberi kenikmatan lebih kepada umat Islam dibanding umat Yahudi dan Nasrani. Dalam kiblat, umat Islam dipilihkan oleh Allah kiblatnya sama dengan kiblatnya Nabi Ibrahim. Itu termasuk kesempurnaan nikmat dari Allah. Sedangkan Yahudi Nasrani tidak, kiblatnya tidak ke arah Ka'bah. Contoh lain, dalam ibadah sholat Jumat, umat Islam diberi hidayah bisa menerima hari Jumat sebagai hari ibadah. Sementara Yahudi dan Nasrani tidak bisa menerima hari Jumat sebagai hari ibadah. Akhirnya Allah memberi hari Sabtu untuk Yahudi, hari Ahad untuk Nasrani. Yang mendapatkan hari Jumat adalah umat Islam. Nah, seperti itu contoh. Memang Allah menyempurnakan kenikmatan itu untuk umat Islam. Wali utimma nikmati alaikum. Dan agar umat Islam bisa berada dalam hidayah, petunjuk yang sudah Allah tetapkan dalam urusan peribadatan.
Kama arsalna, sebagaimana telah mengutus kami Allah, fikum di kalangan kamu sekalian, rasulan pada seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Minkum, dari kamu sekalian. Yatlu, yang membacakan, siapa Rasul, alaikum, atas kamu sekalian, ayatina, pada ayat-ayat kami Allah. Wa yuzakikum, dan mensucikan siapa Rasul pada kamu sekalian. Mensucikan dari syirik atau dari kemusyrikan. Wa yu'allimukum, dan memberi pelajaran siapa Rasul pada kamu sekalian. Alkitabah, pada kitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan pada hikmah. Hikmah itu maknanya pengertian atau kefahaman agama. Yang sekarang bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Hadis. Kalau dulu Nabi terima dalam bentuk hikmah. Kemudian Nabi ajarkan kepada para sahabat. Lalu para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, akhirnya dibukukan dalam kitab hadis. Wa yu'allimukum, dan mengajarkan siapa Rasul pada kamu sekalian, malam takunu, pada apa-apa yang belum ada kamu sekalian, ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Allah menyempurnakan nikmat atas kamu sekalian. Itu sebagaimana Allah telah mengutus seorang Rasul di kalangan kamu yang berasal dari kaummu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada bangsa Quraisy dan berasal dari bangsa Quraisy. Atau lebih umum diutus dari bangsa Arab, dari kalangan bangsa Arab kepada bangsa Arab. Jadi penduduk Madinah itu sebenarnya masih ada kaitan dengan Arab Mekah, masih satu rumpun, bahkan masih banyak yang punya hubungan kekerabatan antara penduduk Arab di Mekah dan Madinah. Jadi termasuk sempurnanya nikmat yang Allah berikan pada kamu, Allah telah mengutus seorang utusan untuk kamu dari kaummu, yaitu bangsa Arab atau lebih khusus bangsa Quraisy. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran ini pada awalnya Allah turunkan berupa ayat-ayat. Itu maksudnya. Nabi Muhammad membacakan atas kalian ayat-ayat. Karena turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad berupa ayat-ayat. Ya. Pertama kali turun 5 ayat. Surat Al-Falaq. Terus berikutnya Al-Muddatsir. Berapa ayat. Terus turunnya berupa ayat-ayat. Tidak langsung satu kitab. Sehingga Nabi bacakan juga per ayat. Dan Nabi mengajak kamu untuk meninggalkan kemusyrikan. Karena syirik itu dosa yang tidak terampuni. Maka disebut mensucikan, maksudnya dengan meninggalkan syirik, maka dosa-dosanya akan terampuni. Bisa menjadi suci. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan kitab Al-Quran. Nah, ini sudah satu isyarat bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan dan Nabi bacakan akhirnya akan terkumpul menjadi suatu kitab suci. Jadi Nabi mengajarkan Al-Quran itu secara bertahap sesuai dengan ayat yang diturunkan. Tapi itu adalah kitab suci secara keseluruhannya. Dan Nabi ajarkan hikmah. Berarti Nabi diberi ilmu oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran dan hikmah. Nah, keduanya merupakan wahyu.
kitab suci Al-Quran wahyu yang turun berupa ayat-ayat, kemudian hikmah itu juga wahyu. Nabi diberikan pengertian, sehingga Nabi bisa memahami pengertian dari ayat-ayat yang Allah turunkan, dan Nabi juga bisa mempraktekkan. Nah, itu namanya hikmah. Contohnya dalam Al-Quran ada perintah wa aqimus sholah. Nah, kemudian Nabi diberi hikmah bagaimana mempraktekkan sholat itu, mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, hikmah itu diberikan melalui wahyu. Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Nabi, kemudian menuntun Nabi bagaimana cara ibadah sholat, praktek sholat. Itu adalah hikmah. Nah, sehingga hikmah itu sekarang semua terkumpul dalam kitab hadis. Jadi Quran hadis ini dua-duanya wahyu dari Allah yang Nabi ajarkan. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kalian segala ilmu yang kalian tidak ketahui, yaitu ilmu dalam urusan ibadah, syariat agama Islam. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian padaku, Allah, azkurku, maka aku ingat pada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian li kepadaku Allah. Wala takfuruni, dan jangan kufur kalian kepadaku. Ya, dengan kesempurnaan nikmat ya, berupa Rasul yang mengajarkan kitab dan hikmah, maka ingatlah kepadaku. Maksudnya ibadahlah kepadaku. Ya. Agama Islam ini sudah sempurna, dan itu bentuk kesempurnaan nikmat Allah. Tinggal kita mengamalkan saja untuk ingat kepada Allah. Nah, jadi kewajiban kita tinggal mengamalkan Al-Quran dan hadis untuk ingat kepada Allah. Nah, kita amalkan sesuai dengan yang Allah perintahkan berdasarkan Quran hadis dengan niat karena Allah. Maka Allah akan ingat pada kamu, dan bersyukurlah padaku Allah, maka Allah akan mensyukurimu. Jangan kamu kufur kepadaku Allah. Demikian pengajian kita kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.